Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, saya sendiri, Ibu Randa dan teman saya Kurniawan Hidayatullah akan mempresentasikan hasil dari proses pengelolaan limbah kimia kami. Baik, yang pertama yaitu langsung saja, penelitian limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Limbah berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung berbahaya dan beracun yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup manusia seperti makhluk hidup. Selanjutnya itu limbah kimia. Limbah kimia merupakan sisa bahan dari sebuah proses atau eksperimen yang digunakan bahan-bahan kimia. Bahan tersebut bisa berupa bahan kimia yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Ketika Anda ingin melakukan pembuangan limbah kimia, tentunya harus memperhatikan beberapa faktor. Bahan kimia berbahaya dari sisa-sisa limbah bisa menjadi racun yang mengganggu kesehatan dan akhirnya memunculkan masalah baru seperti penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, malaria, dan populasi udara. Selanjutnya itu pengelolaan air kimia. Pengelolaan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, logam-logam berat, senyawa, fosfor, dan zat organik beracun. Dengan menumbuhkan bahan kimia tentunya diperlukan tergantung jenis dan kadar limbahnya. Selanjutnya itu pada slide ini ada 3 proses pengelolaan limbah B3 secara kimia, yaitu pertama stabilisasi dan solidifikasi, yang kedua presipitasi, dan ketiga koagulasi dan evakuasi. Yang pertama yaitu stabilisasi dan solidifikasi, merupakan proses mengubah bentuk fisik dan atau senyawa kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau zat reaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi kelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah sebelum dibuang. Definisi stabilisasi adalah proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemaran dari limbah serta untuk mengurangi toksitasi limbah tersebut. Solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif. Dua proses tersebut seringkali terkait sehingga sering dianggap mempunyai arti yang sama. Contoh bahan yang dapat digunakan untuk proses stabilisasi atau solidifikasi adalah semen, kapur, dan bahan termoplastik. Apabila konsentrasi logam berat di dalam air limbah cukup tinggi, maka logam dapat dipisahkan dari limbah dengan jalan mengendap menjadi bentuk hidroksidanya. Hal ini dilakukan dengan larutan kapur CaOH2 atau natrium hidroksida NaOH dengan memperhatikan kondisi pH dari akhir larutan. Pengendapan optimal akan dapat terjadi pada kondisi pH di mana hidroksida logam tersebut mempunyai nilai kelarutan minimum. Pengendapan bahan tersuspensi yang tak mudah larut dilakukan dengan membubuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloidnya agar terjadi netralisasi muatan koloid tersebut sehingga akhirnya dapat diendapkan. Pengisian logam berat dan senyawa fosfor dilakukan dengan menumbuhkan larutan alkali, misalnya air kapur, sehingga terbentuk endapan hidroksida. Logam-logam tersebut atau endapan apatit, endapan logam tersebut akan lebih stabil jika pH air besar 10,5 dan untuk hidroksiapatit pada pH besar dari 9,5. Presipitasi adalah pengurangan bahan-bahan terlarut dengan cara menambahkan senyawa kimia tertentu yang larut dan dapat menyebabkan terbentuknya padatan. Dalam pengelolaan air limbah, presipitasi digunakan untuk menghilangkan logam berat, sulfat, fluorida, dan fosfat. Senyawa kimia bisa digunakan adalah lem dikombinasikan dengan kalsium klorida, magnesium klorida, aluminium klorida, dan garam-garam besi. Adanya complexing agent misalnya NTA atau EDTA dan DTA menyebabkan presipitasi tidak dapat terjadi. Baik, di sini akan dilanjutkan dengan Saudara Kurniawan.
Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Saudara Bobby. Oleh karena itu, kedua senyawa tersebut harus dihancurkan sebelum diproses presipitasi akhir dari seluruh aliran dengan penambahan garam besi dan polimer khusus atau gugus sulfida yang memiliki karakteristik pengendapan yang baik. Pengendapan fosfat, terutama pada limbah domestik, dilakukan untuk mencegah eutropisasi dari permukaan. Presipitasi fosfat dari sawage dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu penambahan slaket lime, garam besi, dan garam aluminium. Selanjutnya, koagulasi dan flokulasi. Koagulasi dan flokulasi digunakan untuk memisah padatan tersuspensi dari cairan jika kecepatan pengendapan secara alami padatan tersebut lambat atau tidak efisien. Proses koagulasi dan flokulasi adalah konversi dari polutan yang tersuspensi koloid yang sangat halus di dalam air limbah menjadi gumpalan yang dapat diendapkan, disaring, atau diapungkan. Selanjutnya, metode pembuangan limbah B3, sumur dalam atau sumur injeksi atau duct well injection, kolam penyimpanan atau surface impoundment, dan landfill untuk limbah B3 atau secure landfills. Selanjutnya, sumur dalam atau sumur injeksi atau duct well injection. Salah satu cara membuang limbah B3 agar tidak membahayakan manusia adalah memompakan limbah tersebut melalui pipa ke lapisan batuan yang dalam. Di bawah lapisan-lapisan air, tanah dangkal maupun air tanah dalam. Secara teori, limbah B3 ini akan terperangkap di lapisan itu sehingga tidak dapat mencemari tanah ataupun air. Selanjutnya, pembuangan limbah ke sumur dalam merupakan suatu usaha pembuangan limbah B3 ke dalam formasi geologi yang berada jauh di bawah permukaan bumi yang memiliki kemampuan mengikat limbah. Sama halnya, formasi tersebut memiliki kemampuan menyimpan cadangan minyak dan gas bumi. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pemilihan tempat ialah struktur dan kestabilan geologi serta hidrogeologi wilayah setempat. Selanjutnya, kolam penyimpanan atau surface impoundment. Limbah B3 cair dapat ditampung pada kolam-kolam yang diperuntukkan khusus bagi limbah B3. Kolam-kolam ini dilapisi lapisan pelindung yang dapat mencegah perembesan limbah. Ketika air limbah menguap, senyawa B3 akan terkonsentrasi dan mengendap di dasar. Kelemahan metode ini adalah memakan lahan karena limbah akan semakin tertimbun dalam kolam atau kemungkinan kebocoran lapisan pelindung dan ikut menguap senyawa B3 bersama air limbah sehingga mencemari udara. Selanjutnya, landfill untuk limbah B3 atau secure landfill. Limbah B3 dapat ditimbun pada landfill namun harus dengan pengamatan tingkat tinggi. Pada metode pembuangan secure landfill, limbah B3 dimasukkan ke dalam drum atau tong-tong kemudian dikubur dalam landfill yang didesain khusus untuk pencegahan limbah B3. Landfill harus dilengkapi peralatan monitoring yang lengkap untuk mengontrol kondisi limbah B3 dan harus selalu dipantau. Metode ini jika diterapkan dengan benar dapat menjadi cara penanganan limbah B3 yang efektif. Metode secure landfill merupakan metode yang memiliki biaya operasi tinggi. Masih ada kemungkinan terjadi kebocoran dan tidak memberikan solusi jangka panjang karena limbah akan semakin menumpuk. Selanjutnya, kelebihan proses pengolahan kimia. Beberapa kelebihan proses pengolahan kimia antara lain dapat menangani hampir seluruh polutan anorganik.
tidak terpengaruh oleh polutan yang beracun atau toksik, dan tidak tergantung pada perubahan konsentrasi. Pengolahan kimia dapat meningkatkan jumlah garam pada efluen, meningkatkan jumlah lumpur sehingga memerlukan bahan kimia tambahan akibat biaya pengolahan menjadi mahal.